Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, ada yang kangen sama Dorisin nggak? Gini. Sepertinya Doris ini peka banget ya dengan apa yang terjadi khususnya di komunitas global. Kita tahu Dorisin baru saja belum lama ini keluar dari komunitas Tionghoa dan masuk ke komunitas global untuk memecahkan masalah GCP ya. Dan di video kali ini ada sedikit permasalahan yang disampaikan oleh Dorisin ya. Kita bisa lihat baca sama-sama. Di sini yaitu terkait masalah migrasi dan KYC yang banyak orang pertanyakan. Oke. Itu. Jadi beliau bilang, jika Anda ingin tahu kenapa KYC dan migrasi lambat, nah ini bagi siapa yang terus bertanya ya, kenapa belum KYC, atau kenapa sudah KYC tapi masih peninjauan, kenapa sudah lulus KYC tapi belum migrasi juga. Di sini Dorisin coba menjawab dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam kendala migrasi dan KYC itu ya. Tuh, jadi kata beliau, jika Anda ingin tahu kenapa KYC dan migrasi lambat, Anda bisa menemukan jawabannya dari 4 foto berikut. Nah, nanti di sana gue kasih lihat fotonya ya. Tuh. Banyak pioner yang menjual di pasar gelap. Hampir lebih dari separuh grup Facebook aktif menjual dan membeli Pi. Oke, mengapa pioner ingin menjual Pi sekarang? Apakah karena mereka benar-benar membutuhkan beberapa ratus atau ribuan dolar? Ya mungkin, tapi menurut saya ini juga karena mereka tidak memahami jaringan Pi. Sebab mereka diblokir untuk mendengar informasi yang benar. Mereka tidak mempelajari buku putih Pi Network dan tidak membuka Twitter untuk memperbarui informasi. Begitu banyak pioner yang belum mengetahui apa itu GCP. Mereka hanya bertahan di grup Facebook yang administratornya memblokir semua informasi GCP untuk menyesatkan pioner di dalamnya. Tujuannya adalah untuk membeli Pi dengan harga murah. Jelas ya di situ ya. Jadi tidak sedikit grup Facebook itu yang ketika pioner baru, apalagi khususnya ketika sudah masuk grup itu kalau di bahasa Sunda ada bubu ya. Bubu itu perangkap ikan, nggak tahu gua kalau di daerah lain apa namanya ya. Bubu itu perangkap ikan yang ketika ikan sudah masuk itu akan sulit keluar gitu loh. Nah, karena apa? Setelah masuk ke bubu itu, informasi yang dimasukkan itu ya cuma sekilas tentang Pi dan seputarnya saja, tapi tidak diberikan pembelajaran soal GCP dan jangka panjang Pi Network. Ada ternyata yang seperti itu ya, dan kita mungkin belum seberapa tahu ya, jalan-jalannya kurang jauh lah. Pikniknya nggak sejauh yang Dorisin lakukan ya, makanya beliau tahu itu. Oke, jadi cuman untuk menjebak pioners, yaitu pengen ngebeli dengan harga murah, intinya seperti itu. Nah terus kata Dorisin, oleh karena itu jika Anda ingin membantu KYC dan migrasi lebih cepat, nih ya kata Dorisin, Anda dapat pergi ke sana untuk membantu para pioner meningkatkan harga konsensus GCP atau apa itu? Meningkatkan harga sensus ke GCP. Oh, harga sensus tuh harga perorangan ya kalau tidak salah ya. Ke GCP. GCP berarti harga konsensus atau global, dan membangun kepercayaan. Ketika semakin banyak pioner yang bersatu, kita dapat mewujudkan GCP dan membuka mainnet dengan cepat. Oke,
kita sudah lama membahasnya ya, sering banget gua juga bahas soal ini ya. Itu banyak video soal GCP, apa yang disampaikan Dorisin juga gitu. Tidak bijaksana dan sangat beresiko membeli CoinPay sekarang karena belum sepenuhnya berhasil. Masih dalam mainnet dekat untuk membangun ekosistem. Mengapa tidak beralih dari membeli lebih banyak CoinPay untuk mendukung GCP yang lebih efisien, keuntungan lebih tinggi, dan tidak risiko apapun? Misalnya, jika Anda membeli 10.000 CoinPay dengan masing-masing harga $20 ya, rata-rata sekarang segitu kata Dorisin yang membeli itu. Tuh, Anda dapat membayar $200.000. Anda berharap mendapat keuntungan di masa depan dengan menjual di pasar bursa sebesar $100. Jadi kalau ada yang membeli $20 tuh harapannya ya bisa ngejual $100 katanya gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Terus jadi Anda mendapat $800.000. Jika Anda berhenti membeli sekarang untuk mendukung GCP, Anda bisa mendapatkan keuntungan 10.000 tanda kutip ya, 314159 sampai $200.000. Sama dengan itu banyak banget, itu berapa itu? Miliar ya kalau nggak salah itu. Itulah yang sekitaran 3 juta US dollar. Yang mana kamu mau, kata Dorisin, $200.000 atau 3 juta US dollar kalau GCP. Anda harus menyadari bahwa Pay berbeda dari mata uang kripto tradisional yang Anda beli dari pasar bursa. Anda menanggung risiko kerugian atau memiliki kemungkinan untuk memperoleh keuntungan. Namun Pay berada di mainnet tertutup. Ia berpeluang gagal jika sebagian besar pioner pergi ke pasar gelap untuk menjual. Itulah mengapa kita harus menghargai core team, mengendalikan KYC dan migrasi lambat untuk melindungi kita. Anda akan memiliki kemungkinan kehilangan $200 ya itu. Nah, di sini ada poin pentingnya itu kata Dorisin, yaitu itulah mengapa kita harus menghargai core team ya, mengendalikan KYC dan migrasi yang lambat. Ya ini sebabnya gitu. Jadi saat core team mengendalikan, seperti kemarin diinformasikan ada sistem yang tidak aman ya gitu, di KYC nunggu konfirmasi dari tim KYC dulu baru bisa migrasi gitu. Yaitu core team sedang mengendalikan karena banyak hal yang seperti ini. Kalau misalkan ini anggaplah asumsi dari Mang Adun ya gitu, tapi logika kalau menurut gua. Contoh, misalkan si A menjual Pay ya. Nih contoh ya kenapa KYC dan migrasi lambat. Si A menjual Pay, nominalnya ya terserah lah, mau 10.000 Pay, apa 100.000 Pay atau 1.000 Pay, terserah ya gitu. Nah, si A ini punya tim referral gitu kan, punya tim referral, apa si B, apa si C, dan seterusnya kan gitu. Nah, ketika si A yang sudah menjual CoinPay yang artinya sudah KYC, core team melihat tuh tim referralnya siapa saja. Oh, ternyata si B, C, D, dan seterusnya gitu kan. Nah, core team mikir dong, kalau misalkan ini tim referralnya diluluskan KYC juga gitu, bisa jadi dia juga salah satu orang yang kemungkinan besar akan menjual Pay seperti yang dilakukan oleh ketuanya. Itu ya, itu makanya core team sangat berhati-hati memastikan itu pioner yang mana saja yang layak untuk lulus KYC. Jelas ya itu. Oke, kalau misalkan yang lain ada asumsi sendiri silahkan komen aja gitu. Terus kita lanjut apa kata Dorisin. Oleh karena itu Anda dapat membandingkan dua opsi. Satu, dukung GCP mulai sekarang karena Anda sudah membeli beberapa Pay. Semoga semua Pay ini tidak bermasalah sehingga Anda dapat menggunakannya
Di sini ya kata Dorisin semoga tidak bermasalah, karena kalau bermasalah ya resiko kerugian. Sudah keluar uang, painya bermasalah, misalkan ya, repot gitu. Ngertilah maksud bermasalah di situ ya, gitu. Jadi Anda akan mendapatkan 3 juta US dollar. 2, teruslah membeli Pi. Anda memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk kehilangan 200.000 dolar dan kehilangan pembelian Pi dan tanpa keuntungan. Nah, ini kata Dorisin loh, bukan kata gua ya. Ini karena Pi Network tidak akan masuk ke pasar pertukaran cryptocurrency lainnya. Maksudnya seperti itu, seperti exchange ya. Core Team memiliki tekad untuk terus menunda open mainnet ketika ekosistem dan teknologi sudah matang. Jika mereka memutuskan untuk masuk ke pasar bursa ya, mereka harus melakukannya tahun lalu. Kalau emang Core Team mau tuh, tapi kan Core Team tidak melakukannya karena saking inginnya membantu orang banyak. Itu misi dan visi Core Team kita tahu kan, itu membawa lebih banyak orang memasuki Web3 dan merasakan blockchain, gitu kan. Pendiri kami menghabiskan banyak uang, ingat itu, di Pi Network ya. Beberapa pioner dengan cemas meminta Core Team membuka mainnet. Ini tidak akan berhasil karena kertas putih menyatakan dengan sangat jelas bahwa ada syarat untuk membuka mainnet. Oke, nah, bicara soal kertas putih ya, mudah-mudahan bulan September kita tunggu sama-sama ya. Itu kertas putih yang terbaru itu. Mereka tidak ingin Pi Network gagal, dan misalnya jika para pendiri ingin mendapatkan uang nih ya, mereka melakukannya dengan membuka mainnet. Catat itu ya. Kalau memang Dr. Nicholas atau Dr. Cheng Diopan dan pendiri yang lainnya gitu ingin mendapatkan uang cuman karena dari hasil membuka mainnet, pasti Core Team sudah melakukannya. Justru Core Team membuat sistem yang seperti ini, platform yang luar biasa, aplikasi Pi Network itu untuk bagi-bagi ke semua orang ya. Ini dedikasinya luar biasa. Dr. Nicholas Kokalis, Dr. Cheng Diopan, bahkan anaknya itu 100% itu loh, mempersembahkan hidup. Bahkan ada istilah sampai waktu gua merinding ya, beberapa waktu lalu itu mempertaruhkan lah nama baik Stanford. Karena banyak tim ya, kita tahu yang dari Stanford juga. Ini ngeri nih ya, gitu loh. Bener-bener serius. Core Team kitanya saja mungkin yang main-main gitu loh. Oke. Terus hari ini saya sangat senang, kata Dorisin, melihat para pendiri kami menegaskan misinya. Mereka tidak terpengaruh oleh banyak keluhan. Jadi pioner mau yang ngeluh gimana, mau yang ngebully gimana, mau yang cemas atau segala macam, nggak terpengaruh Core Team ya, katanya seperti itu. Ingat itu ya, kita harus memahami Core Team dan mendukung mereka karena mereka percaya dan memiliki visi. Seperti itu. Oke, sekarang mari fokus membangun GCP. Ini akan membantu kita dan proyek ini maju. Dan ini sangat mudah. Pertahankan Pi Anda agar tidak terjual dan hanya mendukung ekosistem GCP. Kita dapat mencapai tujuan mainnet terbuka dengan sangat cepat. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di daerah mana itu banyak sudahlah kita melihat adanya peer to peer gitu kan, ayo dukung. Nah itu yang perlu kita lakukan ya, gabung di grup-grup WhatsApp gitu kan, yaitu terjadinya transaksi dengan harga GCP peer to peer. Itu membuat Core Team senang gitu loh. Kalau yang belum paham ya kita tanya dong sama yang paham gitu kan. Ya kalau testnet mah udah pasti tahu semua ya gitu. Itu contoh kecilnya juga gitu. Nah ini yang Dorisin katakan, katanya oke, thank you. Banyak loh yang ngejual Pi ya ini. Bahkan tuh I buy Pi, inbox me if you interested, pokoknya seperti itulah. Saya membeli
Pai. Kalau misalkan Anda berminat, inbox. Ini bahkan separuh dari grup-grup Facebook katanya seperti itu ya. Itu. Oke, jelas. Dan ini mengingatkan kepada yang postingan kemarin gua ya, yang katanya itu yang kedua, Anda menambang, Anda menambang menjadi pioner. Salah satu cara mendapatkan Pai ya gitu, atau membeli dari pioner dengan nilai GCP. Nah ini kalau menurut gua kurang kurang tepat. Tapi lebih tepatnya itu diluruskan ya gitu. Sama-sama kita luruskan. Kalau Mang Adun misalkan juga salah meluruskan, ya luruskan aja ya gitu. Kalau menurut Mang Adun nih, cara mendapatkan Pai itu ya dengan peer to peer gitu. Saudara gue yang di Basecamp sini ada yang sudah peer to peer dengan dengan barang apapun itu gitu loh. Jadi ya itu cara kita mendapatkan Pai, dengan menambang dan dengan peer to peer gitu. Barter barang dan jasa terserah. Misalkan pijitin gue dong, misalkan ya, yang lagi capek nih, ntar gue kasih lah 1 Pai. Itu nggak apa-apa gitu loh. Itu lebih baik daripada kita ngejual Pai gitu loh. Dan itu bisa masuk ya ke barter jasa itu, dan bisa diakui oleh core team itu salah satu transaksi gitu. Nggak ada masalah. Misalkan ke warung dong gitu, ngapain, ada mantan gue di sana. Gitu, contoh itu mah ya, itu nggak apa-apa. Yang penting gitu, kita tidak sampai menjadikan atau membuat transaksi di pasar gelap atau di bawah meja ya, yang menjual Pai seperti itu. Nah terus ini lagi yang disampaikan oleh Dorisin ya, kita baca sama-sama. Ini sangat pahit sebenarnya, gue baca ini tadi udah sempet ya. Oke, kita para pioner hendaknya berdiri dan tegar serta berani menyelesaikan permasalahan. Bukan kita mati rasa dan menipu diri sendiri, karena hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak akan mewujudkan tujuan kita. Saya melihat banyak pioner yang cemas atau dengan cemas mencari kabar baik dan menanyakan apa ada kabar baik setiap hari. Beberapa orang mengharapkan dan menunggu pemerintah negara memberi mereka kartu berisi jutaan dolar sekarang. Beberapa pendukung jaringan Pai telah sukses dan pioner tidak perlu melakukan apapun, cukup menunggu, kata Dorisin. Beberapa pioner kehilangan kesabaran dan mencoba menghapus akun mereka. Ini banyak yang terjadi ya di sini. Bisa kita ingat di sini. Menurut saya, nah semua hal di atas menunjukkan bahwa Anda sangat lemah dan tidak dewasa. Menghindari masalah dan lamunan atau kebencian tidak akan membantu Anda. Itu hanya akan membawa Anda pada kekecewaan dan kecemasan, depresi dan kebencian. Itu jadi ya bener, banyak orang yang ngeluh sama core team yang pokoknya kayak gitu ya. Ini bener banget apa yang dikatakan core team gitu kan, ya sama Dorisin maksudnya. Semua energi negatif ini akan membuat Anda tidak bahagia dan mungkin menambah banyak masalah dan masalah kesehatan dalam hidup Anda. Kita harus belajar bagaimana menghadapi masalah, mencari penyebabnya dan bekerja keras untuk menyelesaikan masalah dan hanya fokus pada tujuan kita. Oke, jadi saya menyarankan semua pioners harus mencari pekerjaan daripada menunggu Pai, menukarnya dengan uang sekarang. Jadi Pai Network itu bukan satu-satunya harapan ya. Dorisin saja menyarankan. Makanya Mang Adun juga kadang mengingatkannya aktivitas seperti biasa. Maksudnya yang biasa kerja sebagai pedagang ya dagangnya lanjutkan. Yang sebagai misalkan petani ya petaninya lanjutkan. Kalau bahasa Jermannya itu nunda poho ya. Gitu. Jadi anggaplah Pai Network itu kita lakukan ya gitu. Kita tetap berada di komunitas Pai Network, tapi anggaplah itu sebagai kita di saat menunda kita lupa ya. Jadi ya udah, kalau misalkan ingat, oh iya Pai Network kita masih punya gitu loh ya. Tuh. Jadi jangan dijadikan sebuah andalan, intinya seperti itu ya.
Nah, terus beliau bilang, saya harap semua orang bisa hidup bahagia dengan tenang dan damai. Ketika kita tua, kita akan merindukan hari-hari ketika kita bekerja keras untuk berkontribusi pada Pi Network. Karena itu membuat hidup kita lebih bermakna. Oke, keren ini kalau kata gue sih. Apa yang Dorisin sampaikan sangat jelas ya gitu, dan Mang Adun juga nggak akan henti-hentinya terus menginformasikan. Sama-sama kita belajar membangun kepercayaan, menguatkan diri masing-masing atau saling menguatkan ya sesama pioners gitu. Karena apa? Tadi Dorisin sempat bilang Pi bisa saja gagal kalau terjadi kayak gitu terus ya, tapi core team tetap tidak menyerah ya. Katanya Dorisin hari ini senang ya gitu. Karena apa? Karena beliau tahu tim pendiri tidak peduli dengan banyak orang yang ngeluh tentang open mainnet kapan misalkan dan apa ya. Kita sudah jelas punya misi gitu kan, itu core team. Jadi tinggal lanjutkan saja. Bahkan kita doakan sama-sama gitu, saling mendoakannya. Komunitas ya kita doakan, core team ya kita doakan, sesama pionir juga gitu, supaya sama-sama diberi kekuatan gitu. Ini tujuan yang mulia gitu, bukan sebuah permainan belaka seperti itu ya. Ya kalau ada Mang Adun salah pembahasan monggo diluruskan ya. Mang Adun hanya sekedar menginformasikan yang ada, yang pada intinya di kesimpulan video kali ini kenapa KYC dan migrasi itu lambat, yaitu kembali seperti yang Dorisin katakan beberapa waktu lalu, sistem sedang tidak aman. Intinya seperti itu. Dan lambatnya itu karena core team tidak sembarangan meluluskan siapa saja yang berhak menerima KYC dan siapa saja yang berhak lulus KYC dan siapa saja yang berhak bisa migrasi koinnya. Oke, jadi sangat selektif ya, sangat pilih-pilih core team itu. Yang penting selama pioners tidak ada pelanggaran ya, tidak melakukan kesalahan ya, maksudnya menyimpang dari core team, dan proses KYC-nya itu bisa diyakinkan dan bisa dipastikan rapi, benar, bersih, videonya, identitasnya semuanya pasti ya kebagian. Harap maklum karena kita tahu pengguna Pi Network itu puluhan juta ya pengguna. Kemarin 47 juta pengguna lah ya, jadi harap sabar. Sebanyak itu kan ya antriannya berarti kan sangat luar biasa itu ya. Oke, kiranya sampai di sini dulu yang bisa Mang Adun sampaikan. Ada beberapa informasi yang mungkin nanti Mang Adun rangkum di SIP ya, sekilas info Pi Network. Oke, thank you. Buat yang baru gabung, selamat bergabung di channel Mang Adun ya. Sama-sama kita ngobrol-ngobrol, bahas-bahas Pi Network gitu. Belajar bersama dengan Pi Network karena ini juga hal baru ya. Itu buat yang sudah dan selalu like, comment, subscribe, membagikan video Mang Adun juga thank you ya. Semuanya diberikan kesehatan ya. Amin. Lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya juga. Sehat lahir batin. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.